Dengar-dengar makanan ini enak banget. Saya kok jadi penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini renyah banget, gurih banget, asinnya pas, dan katanya nggak pakai MSG. Nah, sahabat pustaka, kebetulan hari ini pemilik Reka Food ini sedang berada di studio Pustaka JC. Pak Roni, bener nih makanan Rengginas ini tanpa MSG dan benar-benar sehat. Alhamdulillah, produk awal kami yang kami beri nama Rengginas, yang dalam arti kata rengginang khas Surabaya, cikal bakalnya memang standar, Bu. Seperti rengginang umum, kita ada unsur MSG di situ, tapi sepanjang perjalanan beberapa bulan kemudian muncullah ide untuk membuat tanpa MSG sama sekali. Tapi awalnya pakai MSG ya itu? Pakai MSG. Dan itu pun ada masukan dari beberapa konsumen kami yang ada beberapa latar belakang mereka, ada dari praktisi, institusi, bahkan dari medis, yakni dokter, yang memberi masukan supaya lebih baik makanan ini tanpa MSG atau unsur kimia. Nah, kami berdasarkan masukan itu, kami berinovasi, kami membuat sesuatu yang lebih sehat, ya, lebih sehat dengan konsultasi dengan beberapa chef untuk kami perbaiki hingga muncul rengginang seperti yang saat ini ada. Jadi benar-benar nggak pakai MSG ya? Tanpa MSG. Betul sehat. Hanya gula garam. Jadi bukan generasi micin ya, kita tidak mengkonsumsi. Iya, Ibu. Pak Roni, ya. Makanan ini, cemilan ini diproduksi oleh Pak Roni sendiri bersama keluarga, seperti itu atau bagaimana? Memang di awal kami berangkat dari saya awalnya seorang karyawan yang mencoba memproduksi, mencoba untuk berbisnis. Mencari itu penghasilan tambahan di tengah kesibukan kesana kemari sebagai karyawan lapangan. Jadi di belakang kami beserta istri ya membuat cemilan yang kami bisa. Ya. Kami bisa dalam artian beda dengan generasi yang saat ini ada, generasi milenial yang mau memproduksi atau berbisnis mereka harus riset dulu. Kami tidak melakukan itu. Kami sederhana dengan konsep apa yang kami bisa kita kerjakan dan yakin makanan kami enak dan bisa diterima. Nah, akhirnya yang muncullah ini dan dari mereka yang request order di awal hingga bisa order dan beberapa kali selanjutnya. Seperti itu. Pak Roni, untuk pemasarannya Pak Roni ya, produk Rengginas ini sampai dengan saat ini itu sudah sampai kemana saja? Untuk rengginang kami kan kebetulan ada beberapa produk selain rengginang, dan rengginang kami yang bermerek Rengginas ini selain di kawasan provinsi maupun nasional, alhamdulillah dari tahun 2018-2019 sudah masuk ke pasar Taiwan dan Hong Kong. Wow, luar biasa dong Pak. Sudah sampai ke luar negeri. Ya, Ibu. Tentu itu bukanlah proses yang mudah ya. Bisa diceritakan itu awalnya kok bisa sampai ke sana? Ya mungkin ini sekedar informasi dan juga penyemangat buat nantinya buat teman-teman sesama
usaha mikro seperti kami, industri home industry, bahwa ketika kita berprinsip bahwa membuat sesuatu apapun, entah itu dikatakan orang itu kecil atau kurang enak atau apa, yang pasti kita yakin dan bisa mencapai yang maksimal, insya Allah bisa. Dan proses itu memang tidak mudah karena kita intinya tidak bisa sendiri, Bu. Apalagi kami yang masih industri kecil, tidak bisa langsung ke negara tujuan. Misalkan kami ada fasilitasi yang di awal mungkin kami berangkat dari kecamatan kelasnya ya, levelnya hingga kota, lalu provinsi, dan di provinsi alhamdulillah kami difasilitasi oleh salah satu dinas provinsi yang kebetulan kami menjadi unggulan. Nah, ada beberapa unggulan produk Kota Surabaya. Unggulan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur, Okay. UMKM Jawa Timur. Ya alhamdulillah di situ salah satu dinas tersebut mengumpulkan produk unggulan di masing-masing kotanya untuk direncanakan untuk pasar ekspor. Nah, dari beberapa produk itu dipilihlah ada 4 produk kalau nggak salah waktu itu, dan dicoba mungkin kelas sambal dulu, terus ada kelas apa dulu gitu, Bu. Nah, dari situ salah satu dinas provinsi ini bekerja sama dengan salah satu eksportir nasional yang berkantor di Surabaya, dan ketika kami diperkenalkan dan eksportir ini memilih kami, insya Allah ada 4 UKM yang dipilih berdasarkan kriteria mereka, karena mereka udah punya pasar ya, baik di Hong Kong, Taiwan, bahkan beberapa negara. Jadi mereka memilih salah satunya kami. Nah, dari situ produk kami masih dalam proses tester, Bu. Hingga sekarang masih tester, mungkin karena pandemi, jadi mereka belum order lagi. Beberapa kali kami dipesan, jumlahnya nggak banyak, mungkin ratusan pack ya. Ya mereka beli, tapi mereka ke distributor di Taiwan maupun Hong Kong, mereka itu yang minta ya, melalui mereka distributor ini mengirimkan ke beberapa toko di kota-kota itu, di kota-kota negara itu sebagai tester ya, karena di sana ada banyak toko oleh-oleh juga, Ibu. Udah beberapa kali kita kirim. Nah, kami setelah pandemi ini kita akan selama pandemi kita memang berbenah. Satu, berbenah di produksi, juga berbenah kami juga tidak mengandalkan satu market, Bu. Ya, mereka mungkin sibuk dengan suasana pandemi yang mengglobal. Kalau kita kan bagaimana produk kami terus meskipun pandemi atau tidak, kita tetap berjalan. Begitu contoh tester dikirim itu, reaksi atau respon dari mereka itu ada kan tentunya? Iya, Ibu. Pertama mungkin mereka karena jauh ya. Awalnya kami testerkan dengan kemasan seperti ini, standing pouch, dan sampai di sana sesuai prediksi kami, Bu. Ada kendala misalkan dari keamanan produk. Nah, keamanan produk kira-kira 20-30% yang remuk, Ibu. Ketika sampai di sana? Iya, ada remuknya 20-30%. Nah, dari situ kita evaluasi diri, mereka tetap meminta, tapi kan kita sebagai produsen menyajikan yang terbaik buat konsumen, dan kami mencoba menawarkan lagi bagaimana kalau pakai kemasan seperti ini ya, kita tawarkan dengan kemasan toples seperti itu, dan toples pun mereka ambil juga, pesan sekian ratus toples kayak seperti itu, Bu. Nah, kita kirim juga. Nah, dari situ muncullah kan kita ada misalnya 3 varian, muncullah satu varian yakni original nasi terasi udang yang mereka minati di sana. Yang urin, yang warna urin. Oh, ini banyak yang banyak diminati. Iya. Cocok dengan selera mereka ya. Benar, Ibu. Nanti akan saya coba juga. Siap. Jadi untuk pengiriman ke luar negeri kemasannya tidak seperti ini ya, Pak ya? Iya. Beda lagi. Kita pakai kemasan toples yang lebih lebih tahan terhadap benturan. Iya. Berarti untuk pemasarannya itu dari pihak pemerintah juga sangat memperhatikan, membantu UMKM
di negara ini ya, khususnya Jawa Timur itu dibantu sekali. Sangat dibantu sekali Bu, makanya kami sangat berterima kasih karena kami merasa usaha kecil seperti kami kalau untuk cepat itu memang harus bersinergi, kolaborasi atau didampingi baik itu oleh pemerintah maupun instansi ataupun akademisi ya, supaya standar bahwa apa yang disampaikan atau diharapkan oleh negara yakni percepatan ekonomi hingga bagaimana usaha kecil itu bisa ekspor. Nah, dari situ kami banyak diberi kemudahan, dikenalkan dengan berbagai pihak supaya kami tidak terlalu sulit untuk menyiapkan dokumennya, untuk menyiapkan yang lain. Jadi kami tinggal produksi dan dibantu. Mereka sangat membantu ya. Baik, betul Ibu. Untuk desain kemasannya ini juga menarik kalau menurut saya. Ini Pak Roni mendesain sendiri atau juga dibantu oleh pemerintah kota? Untuk ini berawal dari tahun 2017 Ibu, 2018 tepatnya awal. Nah, kebetulan kami ada program kota ya, pemerintah kota Surabaya namanya Pahlawan Ekonomi waktu itu. Pahlawan Ekonomi? Pahlawan Ekonomi. Apa itu Pahlawan Ekonomi? Pahlawan Ekonomi itu adalah komunitas yang waktu itu difasilitasi oleh Ibu Wali Kota saat itu, Ibu Risma ya, dan beserta timnya ya. Itu menurut mereka itu kan gerakan yang tidak dibayar Ibu, tapi mereka dibantu oleh beberapa pihak untuk mensupport kegiatan yang tiap minggunya ada kegiatan seperti pelatihan, ada kegiatan seperti mendatangkan tokoh-tokoh terutama yang berkaitan dengan UKM seperti ahli keuangan, seperti seorang yang pandai atau chef ternama. Nah, tapi tiap minggunya itu selalu ada pelatihan, baik dengan chef-chef yang lokal Surabaya. Dari situ di situ disaringlah beberapa UKM tiap tahun yang kiranya layak untuk didesainkan. Nah, alhamdulillah kami dapat desain gratis ini Bu dari teman-teman yang berkumpul di Pahlawan Ekonomi. Ada desainer yang diambilkan dari mahasiswa-mahasiswa baik dari ITS, ITAT yang lain-lain untuk dengan dipilihnya beberapa UKM itu untuk mendesainkan produk kami. Kemasan Rengginas ini ya. Kembali ke cita rasa tadi ya. Baik. Ini lebih banyak diminati. Boleh tahu ya sedikit. Jadi agak buka rahasia dapur Rengginas, tidak apa-apa Pak ya? Boleh Ibu, boleh. Ini komposisinya, ini kan banyak diminati, tentu ada yang beda ya. Beda dengan yang lain. Boleh buka sedikit saja? Iya. Konsep kami seperti di awal, kita dengan konsep tanpa micin, ya, tanpa bahan kimia apapun, tanpa MSG, tanpa pewarna, tanpa pengawet itu pun maupun perenyah. Nah, dari konsep itu kita memang berkeinginan bahwa produk kami ini jangankan dikonsumsi orang banyak Bu, ibarat dikonsumsi diri kita sendiri maupun keluarga itu yang terbaik, ya kan disuguhkan. Begitu juga dengan konsumen, kami berikan yang terbaik supaya satu masyarakat Indonesia ini masyarakat umum bahwa kita konsentrasi aja di makanan yang minimal lebih sehat. Supaya apa? Supaya berujung pada bangsa ini kesehatannya seperti itu Bu. Kalau kita nanti tidak terbiasa di makanan sehat, nanti ke depan terganggu dan bangsanya juga jadi lemah. Yang mengkonsumsi juga sakit, menimbulkan penyakit dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, seperti itu. Oke Pak Roni, tentunya ya untuk ini kan termasuk cemilan kuno ya, cemilan kuno tapi dikemas kekinian. Awal ide bikin konsep makanan kekinian bisa diceritakan? Iya Ibu.
memang rengginang itu kan sudah terkenal sebelumnya ya, Bu. Iya, dari Makanya zaman kita saya kecil itu memilih. sudah ada. Iya, Bu. Cuma kan beda bentuk saja ini ya. Iya, Ibu. Jadi kita pilih rengginang memang satu sudah dikenal masyarakat, jadi kita tidak perlu edukasi banyak ya kepada masyarakat. Jadi dikatakan rengginang udah pasti seperti itu. Kedua, rengginang sendiri ini sendiri kan mulai dari ujung timur sampai barat sampai timur Indonesia sudah tahu. Mungkin namanya yang berbeda-beda. Ada yang di Melayu itu rangginan, ada rengginan, ada ya hampir mirip, dan bahkan ketika kita sempat B2B ya atau berkenalan mempromosikan produk kita dengan pengusaha Malaysia juga sama. Jadi mereka mengenal makanan ini, tapi mungkin beda ya. Nah, dari yang disampaikan tadi bahwa konsep kami juga ada konsep kekunoan dan kekinian nih Bu. Nah, berawal dari kami kan dikatakan orang, waduh ini produk kuno, produk jadul kan gitu, produk ketinggalan lah ya, intinya seperti itu. Nah, kami banyak ketika dikasih gitu sangat tidak tertarik. Iya, Bu, karena satu memang itu dikatakan itu berarti kami berpikir bahwa produk ini tidak semua orang yang tanda kutip menyukai. Ya, tidak semua produk ABC itu tidak semua suka. Berarti produk ini segmented, Bu. Segmented ini ada segmen tertentu. Mungkin rengginang ini yang bawang itu mungkin 20 tahun ke atas, ya Bu, mungkin. Kalau yang original mungkin bisa jadi 40 tahun ke atas gitu ya. Jadi kita pilah-pilah seperti itu. Nah, konsep kami akhirnya muncullah konsep kekunoan dan kekinian. Nah, yang kekunoan ini termasuk ini ya yang iya Bu, rengginang kami kategorikan kekunoan dengan plus minusnya. Mungkin rengginang yang sudah ada dari zaman dulu, tapi konsepnya tetap sehat, hanya gula garam bisa seenak ini. Terus kalau yang kekinian pun kita inovasi, di situ ada kentang. Nah, alhamdulillah Bu, yang potato chips ini kami pioner Bu, pioner dalam artian UKM Surabaya yang membuat potato chip rasa telur asin. Kami terlebih dahulu. Kami mengenalkan, alhamdulillah di tahun 2018 ada beberapa event di Surabaya. Kami saling mengangkat. Mungkin ketika dikunjungi di booth kami, di booth pameran kami, kita ke SPG kami menawarkan. Jadi ketika ditawarkan ke yang muda mungkin banyak menolak ketika untuk produk rengginang. Ya, tapi ketika itu kita ini mereka bisa menerima gitu, Bu. Jadi saling ini ya. Saling mendukung. Jadi tidak kena satu, kena satunya Ibu. Ini ilmu marketingnya gitu. Pak Roni, membuat makan rengginang ini kan butuh proses yang lama. Mulai dari bahan dasar ketan yang dicuci itu tentunya dan butuh ini ya, kan dijemur dulu. Tentunya ketika musim hujan mengalami kesulitan. Sempat seperti itu? Ya, memang kelemahan ya Bu. Kalau ditarik lagi suka duka ya. Iya. Kalau dari segi internal perusahaan atau usaha kami itu suka duka. Kami melakukan usaha kami. Rengginang identik dengan matahari untuk dijemur. Nah, dari situ kami masih mempertahankan itu hingga sekarang nih Bu. Nah, kami masih belum menggunakan alat. Satu, di tahun 2018 sudah ada masukan harus pakai alat, karena 2016 2007 hampir 2 tahun kendalanya seperti itu. Ketika hujan. Tiap tahun ya. Jadi ketika masuk penghujan kami produksi menurun. Nah, hal ini kan tidak bisa kita biarkan. Apalagi saat ini akhir-akhir 2-3 tahun ini kan musim hujannya tidak sesuai prediksi. Pertengahan kemarau hujan. Nah, seperti itu Bu. Jadi memang harus pakai alat. Tapi kami masih mempertahankan, mungkin satu ya mungkin tujuannya kami supaya lebih banyak tenaga kerja yang kerja di kita. Yang kedua, kami belum memakai alat tidak bisa mungkin kalau alat pengering kerupuk lain mungkin bisa Bu.
jenis Oven, A ya? dipraktekkan ke kerupuk satu. Tapi kalau Semacam oven rengginang, gitu ya? iya, itu soalnya ada teman yang menyampaikan itu produk lain. Ketika di YouTube bagus, ketika di praktekkan di bengkelnya itu bagus, ya kan di toko kan nggak ada, Bu, ada di pabrikasi ya. Ketika dibeli dan ketika Praktek di dipraktekkan lama kelamaan tidak sama, tidak sesuai harapan. harapan, ya. Nah, jadi kami sangat ketat terhadap ini karena investasinya kan besar, Bu. ya. Ya, sekecil apapun nilainya, tapi ketika mengeluarkan itu, ketika itu macet nggak bisa dipakai, itu kan beresiko pada usaha kami. Nah, dari situ kami memakai tenaga manual ya, dengan harapan itu tadi, dan dan sangat beda hasilnya ketika kami cobakan ke open bukan open biasa ya, open bukan open khusus rengginang, open pengering biasa, open kue. Pernah dicoba seperti itu? Pernah dicoba, Ibu, sering kali, dan hasilnya memang karakteristik rengginang ini tidak bisa panas, Ibu. Ya, panasnya itu ya mirip matahari, anget panas tapi ada angin, cahaya, seperti itu, Bu. Jadi kita atur seperti itu kesulitan. Tapi kalau ketika musim hujan, kami bahkan sering banget ya, ketika produksi tiba-tiba hujan seharian, kayak gitu-gitu. Tapi kalau ada panasnya sedikit, kami masih bisa berusaha dengan mungkin kipas ya, dengan alat-alat sederhana yang kiranya produk itu tidak rusak. Besoknya kan masih ada lagi, tapi hasilnya terus terang tidak seperti pada saat musim kemarau, Ibu. Ketika langsung terkena sinar matahari itu ya. Karena ini biasanya ya, kalau nggak kena panas langsung itu kan keluar itu kayak jamur ya itu ya. Bisa kan? Itu karena tidak tersentuh kelembapan tinggi dan tidak kering. Kering kan bisa dari angin juga, Bu. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kami kan masih mengajukan juga ya, mungkin fasilitasi dari entah pemerintah yang lain, kan ada program-program seperti pengadaan alat seperti itu yang bisa mungkin untuk membantu pembiayaannya lebih ringan. Nah, itu kita ajukan pembiayaannya. Mungkin cara yang lain dengan adanya kelompok usaha gitu, Bu. Jadi minimal target kita bisa terpenuhi. Intinya kami tidak pasrah 100% terhadap alat, karena alat itu juga bisa ini kan tidak sama dengan yang selama ini kita pakai, yakni tenaga matahari. Sejauh ini untuk melayani konsumen, kemudian dengan suasana yang seperti itu, caranya seperti apa? Kelebihan, kita kembali kelebihan. Tadi kekurangan, sekarang kelebihan. Kelebihan produk kami dibanding mungkin dengan produk kami lainnya. Kalau produk rengginang ini, kami pada saat musim kemarau, Ibu, kami stok banyak. Ya? Iya, jadi stok banyak setahun ya. Setahun kami full banyak. Jadi kita prediksi selama setahun cukup. Meskipun hujan kita tidak produksi misalkan ya, masih bisa mencukupi kebutuhan konsumen ya. Betul, Ibu. Tapi juga kadang khususnya pada saat permintaan yang luar biasa seperti yang dari luar tadi, dari Hong Kong, Taiwan, itu sangat banyak. Itu pun kita sangat terbatas juga akhirnya, seperti itu. Seperti itu, jadi terbatas. Nah, itunya perlunya kita itu tetap harus ada sentuhan, Bu, alat yang kira-kira 100% seperti matahari itu tadi. Dan sampai dengan saat ini belum ada ya? Belum ada, insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan, Ibu. Iya. Pak Roni, untuk pengerjaan ya, sampai dengan saat ini sudah berapa banyak karyawannya Pak Roni? Atau dikerjakan sendiri? Nah, karena kami ini masih home industry ya, Ibu. Awalnya yang kami kerjakan berdua, ada 1, ada 2, ada 3 pegawai yang bersama kami, dan alhamdulillah masih tetangga. Kan kebetulan usaha kami ada di perumahan, jadi di belakang perumahan yang kami tinggal itu ada perkampungan.
Nah, idenya itu depan kami ada sekolah TK, belakang kami juga ada sekolah SD. Yang kita lihat potensi di situ, ibu-ibu ini setelah nganter anaknya itu kan nganggur. Iya. Nah, dari situ coba kami tawarin untuk gabung gitu loh, Bu. Jadi jam 6:30 mereka nganter, sebelum pandemi ya, Bu. Iya. 6:30 mereka nganter, terus ke rumah. Langsung ke rumah. Jadi Kerja, ya. kerja. Tapi siang mereka harus pulang karena jemput anaknya untuk ngantar pulang. Sekaligus mungkin istirahat ya, jam istirahat lalu masuk lagi. Nah, seperti itu. Jadi memberdayakan Iya, di lingkungan yang lain. seperti Jadi tidak perlu merekrut yang jauh-jauh atau gitu ya. iya, Jadi, Bu, karena supaya mereka merasa memiliki juga karena dekat dan lebih efektif, dan kami pun bangga karena apa? Karena sesuai dengan visi misi kita juga, Bu, usaha kita bahwa mengangkat ekonomi melalui membuka lapangan kerja. Nah, meskipun kami tidak bisa memberi mereka lebih seperti perusahaan atau pabrik besar, tapi minimal menampung mereka yang mungkin belum keterima di pabrik seperti itu. Kami kan dekat dengan Rungkut, Bu. Jadi kesulitan juga mencari kriteria yang untuk bisa bekerja dengan kami. Ya. Karena lebih baik ke sana karena mungkin gaji besar. Kita kan masih standar home industry ya. Tapi ada juga yang melamar ke kami, bahkan sebelum pandemi pun untuk kaitannya dengan non produksi juga sempat datang kami untuk di bidang admin, Bu. Nah, karena kami insya Allah dalam waktu dekat juga karena pandemi ini sepertinya sudah normal ya, tidak hilang tapi normal kondisinya. Jadi kami sudah merencanakan mungkin ada bantuan dari teman-teman tenaga admin yang bisa membantu kami untuk lebih ke marketingnya, karena harus dengan internet, Ibu, sekarang beda dengan yang sekarang harus semuanya serba online. Tapi untuk marketing sejauh ini dilaksanakan oleh Pak Roni sendiri atau selain dari ini ya, bantuan dari pemerintah? Ya, terutama pada saat kalau keseharian, Ibu, kami khususnya untuk pengiriman sekaligus dengan karena kami lebih banyak ke konsinyasi ya, Bu. Selain menerima orderan yang cash, juga kami konsinyasi ke beberapa toko oleh-oleh di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, kami untuk pengiriman lebih banyak kami handle karena sekaligus untuk menagih ya, Bu. Tapi kami juga ada kurir yang alhamdulillah kita perbantukan dari tetangga juga, Ibu. Nah, dampak pandemi tokonya tutup, kebetulan depan rumah itu TK, jadi nggak ada yang masuk sekolah, jadi nganggur, kita ajak untuk kurir kami. Jadi kurir ya? Kurir kami. Nah, terus untuk apa namanya tadi? Di tengah pandemi ini tetap kami berinovasi supaya pasca pandemi nanti kita bisa melejit lagi. Kami yakin, Bu, karena ya, dalam waktu dekat ini karena beda suasananya. Kita kan pengalaman 1-2 tahun pandemi, Bu. Jadi ketika akhir-akhir ini kok udah mulai aktivitas di jalan maupun transaksi ketika kita lihat di internet. Nah, kami yakin dalam waktu dekat produk kami bisa normal dan mungkin ide-ide kami kita lebih banyak lagi ya. Bisa seperti gitu. Tahun-tahun sebelum pandemi. Apa terakhir ini ya, pesan Pak Roni untuk teman-teman sahabat pustaka di seluruh Indonesia? Kami kembali lagi di awal untuk mendirikan sebuah usaha, baik itu usaha besar maupun kecil, yang tentunya meskipun usaha itu besar dirintis dari kecil, Ibu. Nah, dan dari situ kita mempunyai konsep atau visi misi yang kita pegang kuat, ya kita pegang teguh, bahwa salah satu visi misinya itu adalah mewujudkan produk kami ini untuk mengglobal. Ya, kedua itu memproduksi atau menghasilkan produk-produk yang tidak hanya enak tapi aman, tapi permintaan sesuai pasar ya, itu kita
uh, kita bikinkan ya seperti itu, sehingga apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan itu produk yang aman, yang sehat ya, meskipun kami tidak ada yang 100% non kimiawi, tapi ada yang produk-produk jenis lain yang ada sedikit, tapi kami insya Allah kami bedakan dengan produk yang lain yang mungkin banyak, apalagi kondisi beberapa tahun ini yang ada konsep generasi micin itu ya Bu. Nah kami sangat tidak mendukung itu, karena apa? Semua bangsa yang besar, bangsa yang sehat itu berawal dari apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi. Nah kalau dari yang kita makan itu sudah kurang bagus, memang tidak langsung, tapi lama kelamaan beberapa dekade kemudian ketika anak-anak yang harus cerdas secara mental tapi tidak sehat, kondisi fisiknya akan mengganggu perjalanan sebuah negara. Nah dari situ kami berkonsep tetap kukuh untuk ya lebih sehat, makanan yang lebih sehat. Membuat makanan yang sehat ya. Iya Ibu. Dan kami berpesan supaya siapapun yang baik itu mengkonsumsi harus cerdas, kedua itu memilih, dan bagi yang akan mendirikan sebuah usaha, intinya apa yang kalian akan bikin atau buat, anggap itu keluarga kalian, anak kalian yang dikonsumsi. Nah kalau enak dan sehat, aman menurut keluarganya, otomatis akan aman, akan sehat bagi orang lain. Tapi kalau tidak aman untuk keluarga sendiri, ya jangan dijual. Jangan dijual atau ada gerakan lah Bu, minimal gerakan makanan lebih sehat supaya supaya yang dikonsumsi konsumen ini tidak memilih, langsung makan, dijamin aman gitu. Oke, sahabat pustaka, demikian podcast kita kali ini dengan Pak Roni, pemilik produk Rengginas dari UMKM Surabaya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.